Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan pada pagi hari ini di akhir bulan 2 tidak terasa kita boleh ada, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Itu bukan karena kebetulan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan selalu ada dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu sedang jemaat boleh sama-sama untuk kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita mau menyembah, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, karena ketika kita mencari wajahnya, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Hadiratmu
Boleh minta tepuk tangannya ya.
Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa selama di tahun 2024 Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan. Amin. Ini
Bahkan seluruh isi hati kami terbuka bagimu. Tuhan Yesus, layakkan kami, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami. Terimalah Tuhan segala pujian penyembahan kami yang kami persembahkan untuk kami mengagungkan Engkau. Sebab menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan ini. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu. Bila hadirat-Mu senantiasa melingkupi kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, membawa kami kepada indahnya persekutuan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, hati yang siap ditabur untuk firman Tuhan. Berbicaralah dan nyatakanlah apa menjadi kehendak-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lintang roh-roh lain yang merintangi kami. Saat kami mendengar firman, kami bersatu hati kami telah tolak enyahkan segala roh yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, enyahkan hati kami. Allah Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi juga guru-guru sekolah minggu, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Glory Tuhan, glory Yesus. Haleluya. Kita buka kitab kita ya pada pagi hari ini yang diambil dari Roma, kitab Roma ya. Kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat 27. Berikut di sana manusia dibenarkan karena iman ya. Manusia dibenarkan karena iman. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 27. Kita baca bersama-sama ya firman ini. 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada zaman kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan,
tidak, melainkan berdasarkan iman. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa. Karena sejak manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya, Alkitab katakan, ya, ada di bawah kutuk dosa. Ya, dan akibat kutuk dosa dan upah dosa itu adalah maut. Jadi semua manusia, ya, berjalan menuju maut atau kematian kekal. Maut itu, ya, kematian kekal, itu kata lainnya. Ya, di mana manusia di situ mengalami kematian yang bersifat kekal. Yang dikatakan tangis tidak pernah berhenti, teriak tidak pernah berhenti, retak gigi tidak pernah berhenti. Jadi sakit, penderitaan itu bersifat kekal. Nah, itu akibat dosa. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, Alkitab jelas berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, ya, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan orang-orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah tanpa iman. Amin. Dan kalau kita memperhatikan, saudara, semua agama di dunia ini, semua aliran kepercayaan di dunia ini berbicara tentang iman. Tidak ada yang tidak berbicara tentang iman. Semua berbicara tentang iman. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa hanya satu iman yang membenarkan manusia, dan hanya satu iman yang memperdamaikan manusia dengan Allah, dan hanya satu iman yang menyelamatkan manusia, yaitu iman kepada Yesus. Amin, saudara. Amin. Tidak ada yang lain. Sebab firman Tuhan katakan, sebab dialah yang ditetapkan oleh Allah Bapa sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum manusia ada, untuk membereskan dosa. Hanya dia sudah ditetapkan. Itu Yesus, putra tunggalnya. Dan hanya dialah yang diutus satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tidak ada yang lain. Amin, saudara. Itulah yang telah kita baca tadi. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja. Satu-satunya yang diutus Bapa untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita semua manusia yang berdosa. Ya, sudah kita baca tadi ayat 21 sampai ayat 26. Hanya Dia saja. Hanya iman di dalam Yesus. Hanya percaya kepada penebusan darah Yesus. Amin, saudara. Darah Yesus. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini tidak asing lagi, ayat 16-17 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal artinya tidak ada yang lain, itu satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia. Ya, hanya oleh Yesus Kristus. Coba kita lihat dalam kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10. Haleluya. Ayat yang ke 11-12 dikatakan seperti ini. Ya. Roma pasal 10 ayat 11 dan ayat 12 dikatakan, karena kitab suci berkata, kitab nabi-nabi semua ya, barang siapa percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Jadi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita diselamatkan. Amin, saudara. Hanya di dalam Yesus dan hanya di dalam kuasa penebusan darah salib Yesus. Amin, saudara. Sebuah agama di dunia menyatakan kebenarannya, tetapi kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Sebab tidak ada manusia yang dapat membenarkan dirinya. Artinya yang membersihkan dirinya dari kutuk dosa. Dan tidak ada kuasa atau roh-roh di dunia ini yang mampu membebaskan seseorang atau menyelamatkan dirinya dari kutuk dosa, hukuman dosa. Kecuali yang sudah ditetapkan dari semula sebelum bumi ini ada. Jadi sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Dan sampai tiba waktunya sehingga Dia menyatakan dirinya. Dan Dia menyatakan kekuatan kuasanya yang besar. Dia membuktikan ya bahwa tidak ada yang sama seperti Dia. Kuasa apapun, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, dikatakan tidak ada. Haleluya. Saya teringat dulu ya waktu saya sama Bapak Sopet mengadakan penginjilan di daerah Mangkaya rasanya. Pada malam kami adakan ibadah, sebab ibadah itu tidak di rumah, ya di pinggir jalan, di halaman. Sebab di situ kan tempat yang baru. Jadi banyak yang datang, sebab kami datang itu lengkap dengan band. Ya, rupanya mereka dari daerah Perian sudah menyediakan alat musik. Jadi satu kelompok yang sudah siap bawa satu alat. Jadi kumpul kan orang banyak. Nah, waktu kumpul orang banyak, disitulah saya melihat, saudara, tanpa kita meminta kepada mereka, anak-anak kecil diserahkan kepada Tuhan. Ya, dan orang-orang tua dewasa yang percaya kepada Tuhan memberi diri dibaptis. Jadi pembaptisan penyerahan itu malam itu juga. Dan juga ada pasangan pengantin yang akan saudara, mengadakan pengantin secara keharian, tapi malam itu menerima Yesus juga dibaptis malam itu. Jadi saya perhatikan ini luar biasa ini. Tetapi yang marah saudara-saudara adalah tokoh mereka di sana. Jadi dia datang, dia katakan sama saya, tidak boleh seperti ini. Ini merusak ya agama kami. Sebab dia tokohnya di situ. Dan saya katakan kalau seperti itu besok saja kita bertemu, ya. Bapak mau di mana? Jadi dia mau di rumahnya, di tempat dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kira-kira jam 9 saya ke sana dan banyak juga yang ikut. Bapak itu sudah pakai apa? Pakai belangkon, pakai lauk.
Dia kan kepala adat di situ. Nah, dia sudah siap semua. Jadi dengan apa saudara, apa itu jimat-jimat semua. Nah, saya katakan kepada Bapak, Tuhan memberkati Bapak. Dan sekarang silakan Bapak mau pasang sebanyak apapun ilmu Bapak. Terserah, isi semua, ambil semua kekuatannya. Tapi sekarang saya tahu Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sebab Dia mau menyelamatkan kita di sini. Ya, saya katakan sama Bapak, permisi saya doakan Bapak. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Sudah dia langsung teriak, ampun Yesus, ampun Yesus. Dan pada hari itu juga dia keluarganya, keluarga besarnya menerima Yesus, memberi diri dibaptis. Itu kuasa yang pernyataan Yesus yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun. Amin saudara. Oleh apapun. Nah itu sebabnya satu hari itu sampai malam saudara, sampai mau ikut ibadah lagi malamnya, pembakaran jimat-jimat, berhala-berhala. Jadi begitu banyak sekali, hampir tiap rumah. Waduh, padahal kan saya tidak pernah meminta kepada mereka untuk melepaskan berhala-berhalanya. Tetapi mereka semua, ya, bahkan ada bapak yang satu itu, dia katakan sebenarnya jimat saya ini katanya ditawarkan sampai 5 miliar, tapi tidak bisa. Sebab apa? Sebab itu bisa berubah saudara, berubah jadi pangeran jimatnya itu. Dan jadi pangeran itu menjadi Panglima Dayak. Itu kalau di peperangan waktu melawan Madura kemarin, dia jadi pangeran, dia berperang. Ya, dia berperang. Nah saudara-saudara kekasih, saya katakan kumpul saja. Jadi dikumpulkan semua di rumah orang tua itu, ya, dan banyak sekali rumah-rumah berhalanya, ya, dan dibakar semua. Amin saudara. Sampai dibakar, saya akan pukul-pukul itu dalam nama Yesus yang dikatakan yang hebat itu, ya. Itu kalau misalnya itu dalam bentuk picis memang, pukul-pukul sudah terbakar. Saya katakan saya lempar ini ke dalam laut, ke sungai, dalam nama Yesus. Dia tidak bisa mengganggu dia lagi, apapun hebatnya, sebab dia sudah dilucuti kuasanya dan segala kehebatannya oleh kuasa darah Yesus. Amin saudara. Nah itu yang saya lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, satu kampung itu menerima Yesus, sehingga 3 hari kami mengadakan ibadah dulu. Dan setiap hari mereka mengumpulkan apa? Ulin untuk gereja, ulin lalu tanah untuk gereja. Itu yang saya heran, luar biasa, ya. Jadi ulin-ulin yang besar-besar dikumpulkan. Untuk apa kepada? Ya untuk bangunan gereja nantinya. Sebab kami bukan hanya percaya, tetapi kami mau mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Amin saudara. Dan saya melihat pelayanan di sana cukup maju, ya. Dan sekarang dia sudah jadi ketua wilayah, ya, yang melayani di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ saya melihat luar biasa, ya, berkuasa nama Yesus itu. Jangan kita ragukan, jangan kita bandingkan dengan kekuatan apapun. Sebab hanya di dalam kuasa nama Yesus yang sudah ditetapkan satu-satunya, kita dapat menang, kita dibenarkan, dan kita juga dipermuliakan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan, ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita bermegah bukan berdasarkan perbuatan kata firman Tuhan, tetapi berdasarkan iman di dalam Yesus. Roma pasal 3 tadi
ayat yang ke-27 itu. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Amin, saudara. Iman di dalam Yesus Kristus, itu maksudnya. Berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Coba kita melihat dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, saudara, kita boleh bermegah hanya di dalam iman kita kepada Yesus. Nah, kalau demikian, saudara-saudara, maka kita harus berjuang dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Yang kita perjuangkan adalah iman kita harus tetap terjaga, ya, dan harus semakin kuat di dalam Yesus. Bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan? Amin, saudara. Iman yang Tuhan berikan kepada kita itu di dalam Yesus itu harus tetap terjaga dan semakin kuat di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya melihatnya, coba kita perhatikan. Yang pertama, Roma pasal yang ke-10. Tadi ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Haleluya. Dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-27-28. Filipi pasal 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawannya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin, saudara. Jadi sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan Injil Kristus, ya. Oleh sebab itu kita harus lebih taat lagi untuk kita, ya, bertekun dalam pertemuan ibadah kita. So di dalam pertemuan ibadah di situ kita, ya, saling meneguhkan, menguatkan dengan firman. Amin, saudara. Dengan firman Kristus. Di situ juga kita mendengar firman Kristus. Haleluya. Kita harus berjuang untuk itu. Dan kalau kita tidak bertekun, tidak setia beribadah, bagaimana iman kita bisa kita jaga dan semakin kuat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya.
Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Dan perkataan itu benar. Itu sebabnya kita harus berjerih lelah melakukannya dengan tekun. Amin, saudara. Sebab kita tahu di balik itu ada janji Tuhan untuk kemuliaan hidup yang kekal. Amin. Bahkan dikatakan dalam Ibrani pasal 10, ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, ya. Jangan kita membiasakan diri kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi di sini kita ada beberapa orang yang membiasakan diri menjauh dari ibadah-ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa dikatakan seperti ini? Bahwa waktu Yesus datang pada kali yang kedua, atau Yesus menyatakan dirinya kelak, saudara, yang ia jemput itu adalah jemaat yang siap tadi, yang punya iman, ya, yang selalu terjaga dan kuat di dalam Yesus. Itu yang dijemput. Tapi bagi orang yang ya hanya ikut-ikutan saja, ibadah biasa-biasa saja, apa yang terjadi? Dalam Alkitab katakan, mereka katakan, Tuhan bukakan kami pintu. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal. Sehingga akhirnya dia tertinggal dan disiksa oleh Antikris. Tetapi hanya singkat waktu. Tetapi orang-orang yang siap, dia disingkirkan, dibawa oleh Tuhan jauh dari setan itu. Di suatu tempat dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, selama 3 tahun setengah. Sama seperti Yesus melayani 3 tahun setengah. Demikian juga Antikris akan menghancurkan dunia, menghancurkan iman dunia kepada Yesus selama 3 tahun setengah. Tetapi orang-orang yang kuat dalam Tuhan, dia disingkirkan oleh Tuhan. Ke suatu tempat dikatakan di padang gurun selama 3 tahun setengah. Disitulah dipelihara oleh Tuhan dan tidak dapat dijangkau oleh pengaruh setan. Nah, saudara kekasih, semua kita rindu hal itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang tertinggal, saudara, akan dianiaya dalam kesusahan besar, penganiayaan yang dasar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berbelanja ke pasar jika tidak mendapat meterai Antikristus. Itu tanda enam. Itu dalam Wahyu pasal 12-13 ya. Itu nyata di situ. Oleh sebab itu, kalau kita punya hati dikatakan kepada Tuhan, masih hati kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak disingkirkan tapi ditinggal, dikatakan kalau kita mati, biarlah kita mati. Artinya saudara-saudara, walaupun kita harus dibunuh oleh Antikris dan antik-antiknya itu, tidak apa-apa. Kalau kita dipenjara, dikatakan biarlah kita dipenjara. Kalau kita dianiaya, biarlah kita dianiaya. Amin. Sebab orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya, saudara, sampai dia mati, sampai dia menderita, dan ialah yang selamat, ya kan dikatakan. Bahkan mereka yang dianiaya, mereka yang dipenggal kepalanya, mereka yang mengalami banyak kesusahan, roh mereka langsung kepada, mereka tidak mengalami sakit tapi langsung kepada Kristus, dan mereka itulah nantinya yang akan memerintah bersama Tuhan. Jadi kita harus memiliki iman yang tahan uji. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus jangan menjauh diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya.
Minggu ini ada jadwal ibadah sudah kita akan bagikan hari ini ya, dan nanti kita akan mengikuti. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang penting bagaimana kita saling mengisi, saling meneguhkan di dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Yang kedua kita melihat di sini ya, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua kita harus ya lebih bertekun membaca dan merenungkan kitab suci supaya iman kita bertumbuh agar Tuhan menyertai dan memberkati kita hingga berhasil. Itu kata firman Tuhan. Ya, kita harus bertekun dalam membaca dan merenungkan kitab suci. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Haleluya. Ayat 15-16. Perikop di sana kan iman bertumbuh dalam pengertian dan dalam pembacaan kitab suci. Ini saya baca ayat 15 sampai ayat 16 dikatakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah ini Timotius kan dari kecil dia bersama neneknya, dan neneknya itu setia membaca kitab suci bersama dia. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi ini nyata ya di dalam kehidupan Timotius, seorang muda, tetapi dari sejak dia kecil dididik oleh neneknya untuk membaca kitab suci. Saya percaya dia juga bertumbuh, neneknya juga memberikan perenungan kepada dia. Sehingga tidak mustahil dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya, menjadi pelayan Tuhan di bawah pimpinan Paulus, Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus dia banyak kali dipenjara, tetapi pelayanan tidak pernah diabaikan. Yang melayani adalah Timotius ini. Jadi Timotius sambil melayani Paulus di penjara, sambil juga dia melayani banyak pelayanan. Dia dipakai dengan luar biasa. Dia diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena dia sudah bertumbuh di dalam imannya, karena dia membaca dan merenungkan firman Tuhan dari sejak masa mudanya, dari kecilnya. Nah ini harus diajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan kita hanya berkata, saya selalu katakan, tetapi kita juga membuktikan bahwa diri kita tetap melakukan itu di hadapan mereka. Kalau Tuhan katakan kepada Yosua, teguhkan hatimu dan kuatkan, jangan kecut untuk engkau membaca ya Taurat dan renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala langkahmu. Amin, saudara. Dan dengan melakukan itu maka engkau akan beruntung, dan apa saja yang membuat engkau jadi berhasil. Karena apa Tuhan katakan? Karena aku yang menyertai engkau, dan tidak ada yang sanggup melawan engkau. Tetapi kadang-kadang kita kurang meyakini ini. Kurang meyakini ini. Padahal ini luar biasa. Kenapa seringkali manusia tidak sanggup melakukan ini? Sebab manusia seringkali hidup menurut daging. Daging dikatakan. Dia hidup menurut roh. Kalau dia menurut roh, saudara, hatinya selalu rindu kepada Tuhan. Selalu merasa rugi rasanya kalau tidak ya ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan.
kekurangan yang besar saya. Itu kalau kita hidup di dalam roh. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging hanya dunia. Dan kalau kita menurut daging kata kita maka kamu akan binasa. Tetapi jika kamu menurut roh maka kamu akan hidup. Dan ini penting. Nah itu sebabnya Daud katakan dalam pemazmuran pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya melihat saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Kalau Tuhan katakan kepada Yosua, kenapa kau berhasil? Kenapa kau beruntung? Sebab aku yang ada bersamamu. Nah kalau kita melakukan itu dan kita dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, ya, bagaimana kita bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan siang malam setiap hari, ini menjadi pegangan, menjadi kehidupan kita, ya, di dalam Tuhan. Iman kita ada dalam kekuatan dan Tuhan menyatakan segala pernyataan-pernyataannya. Amin saudara. Dan ini harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kadang-kadang ada banyak orang juga saya mau baca Alkitab rasanya sudah mau baca saja sudah mau mengantuk. Ya memang daging memang seperti itu. Diserang oleh daging, ya, kelemahan kita sendiri. Itulah sebabnya jika seorang mau menjadi pengikut Kristus kata Alkitab, ia harus menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsunya. Dan dia mau hidup dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dan jika tidak, kita tidak mau. Jadi peperangan utama di sini adalah melawan diri kita sendiri, daging kita, kelemahan kita, kebiasaan kita. Coba saja seperti Yesus katakan saja 1 jam saja bersama dengan aku. Bisa kita lakukan. Hanya pikiran, kesibukan. Tetapi justru disitulah kesempatan bagi kita untuk kita menyerahkan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Untuk kesibukan kita, untuk masalah kita, untuk pergumulan kita. Disitulah kita menghidupkan iman kita kepada Yesus. Bagaimana kita meminta, kita percaya. Dan walaupun kita tidak melihat dia, tetapi kita percaya dia bekerja di dalam kehidupan kita. Bekerja dalam pergumulan kita. Bekerja dalam segala persoalan kita. Tetapi Yesus katakan, aku sudah menang. Tinggallah, hiduplah dalam kemenangan. Bersama Yesus kita pasti menang. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya siapa yang dapat mengalahkan dunia selain dari orang yang beriman kepada Yesus? Tidak. Hanya iman kepada Yesus. Amin. Soal ini penting sekali. Ya, supaya jangan kita terbuai dengan dunia. Tetapi bagaimana kita hidup berdasarkan iman kita kepada Yesus. Dan yang ketiga saudara, iman akan mengalami penyempurnaan. Itu tatkala kita tetap setia dan bertekun tadi, ya. Terlebih ketika kita menghadapi segala pencobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Kadang-kadang karena ada ujian, ada pencobaan, kita tidak bertekun. Nah contoh ya, misalnya ujiannya, saya kan habis tabrakan, ujiannya hidup saja sulit sekali. Tapi dapatnya itu menghalangi saya untuk duduk menyembah Tuhan. Tidak bisa. Atau untuk melayani Tuhan, tidak bisa. Sebab apa? Sebab saya percaya Tuhan menjadi kekuatan yang memampukan kita. Walaupun secara fisik mungkinnya tidak mungkin, tetapi secara roh Tuhan yang sanggup memberi kekuatan itu dan ia memampukan. Bahkan justru
banyak rasa sakit, nyeri, dan justru lebih banyak di situ saya menikmati hadirat Tuhan. Amin, sudah ngerti maksudnya? Justru di situ saya percaya, saya katakan kepada Tuhan, masa hal ini saja Tuhan tidak cepat Engkau pulihkan? Iya kan? Masa hal ini tidak Kau buktikan kasih kuasa-Mu yang apa itu? Kadang-kadang memang bertentangan. Istri saya katakan harus ke dokter, periksa. Ya boleh saja, kita kan nggak bisa juga bertentangan. So kita kan mau mendengar juga apa yang dikatakan oleh medis. Sudah dari sini ke Banjar lagi ke dokter dan diperiksa semua, dilihat semua. Dokter katakan bersih semua ini. Kenapa? Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Walaupun rasanya nyeri, rasanya sakit, tapi saya percaya, ya Tuhan sudah pulihkan. Amin, saudara. Kalau iman kita berkata bahwa Tuhan sudah pulihkan, maka apa yang belum terjadi itu terjadi. Sebab iman itu sudah kita terima, tapi belum ada. Sebab iman itu adalah dasar segala yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima, tetapi kita sudah terima, sebab kita percaya itu dalam proses Tuhan. Amin. Ngerti maksudnya? Sebab paham. Kadang-kadang menurut keinginan kita, kalau keinginan kita belak begitu saja, ya Tuhan bisa saja mampu seperti itu. Tidak ada yang mustahil begitu kan. Tapi justru Tuhan beri waktu kita supaya kita juga belajar bagaimana orang yang sakit dan juga lama merasakan sakit, supaya kita tidak menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Amin, saudara. Tuhan katakan kepada Paulus, kenapa aku tidak sembuhkan kamu? Sebab kamu jangan menyombongkan diri. Amin. Saya di situ kamu memahami Tuhan beri itu supaya kamu bersyukur dalam segala keadaanmu, dalam segala masalahmu. Coba kita perhatikan dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Jadi justru dalam segala pencobaan kita harus bertekun. Ya. Iman disempurnakan tatkala kita tetap setia dan bertekun, terlebih ketika menghadapi segala pencobaan dan ujian dalam hidup ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya, butuh ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya tetap setia, tetap tekun, memuliakan Tuhan, berharap pada Tuhan, mengagungkan Tuhan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Iya kan? Disitulah terjadi penyempurnaan. Dan itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 12. Dikatakan Tuhan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya tetap bertekun dalam pencobaan, dalam persoalan, dalam tekanan, dalam segala kesusahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan disediakan oleh Allah. Kalau kita tetap dalam ketekunan, di situ kita membuktikan bahwa kita setia, kita mengasihi Tuhan, baik dalam keadaan yang susah, yang menderita, kesakitan. Amin, saudara.
Coba kita lihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 1. Ya, di depannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan seperti ini. Bergembiralah akan hal itu. Artinya pencobaan-pencobaan tadi itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Jadi saudara, jelas di sini iman yang sempurna hanya akan kita terima tatkala kita betul-betul tahan uji. Menghadapi banyaknya persoalan, banyaknya pencobaan, kita tetap bertekun, tetap setia. Tidak menjauh dari Tuhan, tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan kita kepada Tuhan. Semakin kita berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia dalam hidup. Amin, saudara. Amin. Tidak, malah sebaliknya. Ada banyak anak-anak Tuhan kalau ada persoalan, aduh Tuhan, tulas Engkau Tuhan. Dia naiki sembahyang Tuhan. Dia naiki berdoa dengan Tuhan. Hendak tulang mengedukun gitu. Orang yang tidak tahan uji, orang yang tidak akan mengalami pemurnian. Padahal di dunia ini kita hanya sementara saja. Tetapi hidup yang sesungguhnya kekekalan, itulah yang kita harapkan. Tapi dalam dunia yang sementara ini, tatkala kita bertekun dalam Tuhan, saya percaya Tuhan bersama kita dan Tuhan melakukan ada banyak perbuatan-perbuatan dan kita tetap menjadi berkat. Amin, saudara. Amin. Menjadi berkat. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam iman kita. Supaya dalam iman pengharapan kepada Tuhan kita dapat melakukan segala pekerjaan yang Tuhan sudah rancang bagi kita, ya, untuk kita lebih lagi hidup ya di dalam Dia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Menghadapi keadaan dunia ini. Yesus yang kita sembah, yang berbicara bagaimana kita beriman kepada-Nya. Dia lebih banyak menderita dari segala macam. Dia tidak menghindar dari segala macam aniaya, caci maki. Dia bahkan dikatakan dia adalah yang paling jahat dari segala yang jahat. Dia patut dihukum mati, dirajam dan segala macam. Padahal dia punya kuasa. Sekali saja dia berkata di hati mereka itu semua, ia terlempar dan binasa. Tetapi dia tidak mau lakukan. Karena disitulah dia membuktikan kesetiaannya, bahwa dia harus mengalami itu, membuktikan bahwa dialah Tuhan Sang Mesias yang menyelamatkan kita. So hanya dengan cara itu dia menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu saudara, kalau Tuhan izinkan kita menderita dalam banyak pencobaan, saudara jangan heran. Sebenarnya orang seperti itulah yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami penyempurnaan pemurnian dalam iman yang akan memiliki mahkota yang lebih besar. Amin. Serta kalau kita hidup dalam penderitaan, kita di dalam Tuhan, kata Alkitab, roh kemuliaan sudah ada pada kita. Roh kemuliaan. Jangan kita, saudara-saudara, memandang menurut ukuran dunia daging
Tapi kita memandang dengan iman segala sesuatu apa yang Tuhan rancang dalam hidup ini. Sebab Tuhan merancang kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera bersama Dia. Menghadapi banyak persoalan, tetapi kita dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan dan sampai kepada kemuliaan. Itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Sekira inilah firman Tuhan pada hari ini, dan kita bersyukur Tuhan yang menyediakan itu bagi kita. Tapi menjadi pertanyaan, maukah kita melewati apa yang harus kita hadapi dalam hidup ini? Sudah kita berdiri semua. Haleluya. Glory Yesus. Murid-murid ketika mendengar apa yang disampaikan Yesus, mereka berkata, Tuhan, Guru, tambahkan iman. Bahkan ketika Petrus katakan, aku tidak sama seperti mereka. Aku rela mati bersama dengan kamu. Aku tidak takut pencobaan. Tapi Yesus katakan, ingat Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok-kokok sudah menyangkal aku 3 kali. Karena dia menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya. Tapi Yesus katakan, aku berdoa bagimu supaya imanmu jangan gugur. Sehingga sesudah itu engkau sadar, dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Saya tidak tahu pencobaan apa yang kau hadapi di hari-hari ini.
iman di dalam Yesus, kita menikmati ini semua. Bahkan Tuhan menyediakan kemuliaan kekal bagimu. Tuhan menyediakan mahkota keselamatan. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Sebagai bukti buah-buah daripada iman. Saya tidak tahu pergumulan apa. Mungkin saudara juga membutuhkan jamaah Tuhan secara khusus pada hari ini. Saya percaya Tuhan bersedia menjamah saudara. Tuhan siap untuk menopang dan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Dan siap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib karena engkau beriman kepada-Nya, karena engkau percaya kepada-Nya, karena engkau berharap dan menerima apa yang Tuhan nyatakan bagimu. Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan yang bisa maju ke depan, kita percaya Tuhan menjamah dan Tuhan menyatakan berkat-berkat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ampunilah segala salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak sempurna di hadapan Engkau. Tetapi kami percaya Engkau mengasihi hidup kami. Engkau memelihara hidup kami. Engkau menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah jawaban dalam setiap kesusahan dan permasalahan hidup kami. Pada saat ini Tuhan,
Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Atas kehidupan rumah tangga kami. Atas kehidupan kami anak-anak-Mu satu persatu di tempat ini. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami. Memberikan kami damai sejahtera, sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan iman kami Tuhan, kami hadapi setiap permasalahan hidup kami. Dengan iman kami percaya segala permasalahan hidup kami dan kesusahan hidup kami bisa berlalu. Karena kami percaya Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Engkau menyatakan berkat-Mu atas kehidupan kami, atas anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman yang menguatkan kami Tuhan untuk lebih lagi setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, atas berkat yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah hidup kami, apa adanya Tuhan di hadapan Engkau. Tetapi dengan hati kecil dan jiwa dan segenap hati kami dan iman kami akui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan, atas apa yang telah Kau berikan. Kami bersyukur. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan menopang tangannya. Haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala pernyataan kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu atas kami. Sebab dengan iman kami percaya bahwa Engkau menjamah kami semua, bahwa Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu dan bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan segala kebaikan. Bahkan apa yang belum pernah ada dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam penglihatan kami, yang terbaik Engkau sediakan dan Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa bagaimana Tuhan berkuasa dan Tuhan menyatakan Tuhan hidup dan tidak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu, inilah keadaan kami. Terima kasih buat jemaat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua. Kami menyerahkan seluruh keluarga dari sidang jemaat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak mereka, dalam pergumulan, dalam segala kesesakan mereka, Tuhan menjamah dan Tuhan menyatakan lawatannya. Sebab kami beriman kepada Yesus, Yesus yang menyediakan yang terbaik. Tuhan memberkati secara khusus baik keluarga Hardi Jimanin, baik untuk anak dan menantunya yang akan masuk dalam pernikahan kudus Tuhan di gereja ini. Apa yang menjadi persiapan dalam rumah tangga ini, apa yang menjadi persiapan dalam segala kebutuhan keperluan pernikahan, dan semua Tuhan cukupkan semua. Tuhan limpahkan berkat-Nya, baik bagi seluruh keluarga, baik bagi pihak mempelai perempuan, semua ada dalam jamaah Tuhan. Demikian kami semua, sidang jemaat Engkau jamah kami Tuhan. Baik kami yang ada di kabupaten, di kota Pulang Pisau dan sekitarnya, baik kami yang dalam perjalanan jauh di mana kami tinggal, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Kau merancang yang terbaik, baik bagi bangsa dan negara kami, baik bagi yang kota kami, bagi provinsi kami, bagi lingkungan, bagi tetangga sekitar di mana kami hidup. Semua ada dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan segala berkat bagi seluruh kehidupan kami, sehingga dalam segala rencana, dalam segala pergumulan kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkuasa dan Tuhan memperlengkapi. Terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, baik sebagai pegawai negeri sipil, baik sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, baik sebagai wira swasta, para pengusaha, baik sebagai pedagang, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai Tuhan Yesus buruh upahan. Semua ada di dalam berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Buka Tuhan pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan sendiri. Sebab Engkau tahu apa yang kebutuhan keperluan hidup ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, yang menyediakan segala yang terbaik. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala jamahan, atas segala berkat, dan atas segala damai sejahtera yang telah Kau berikan. Di dalam nama